Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, biarlah kami boleh menjalani hidup hari ini dengan kekuatan, dengan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Ratapan pasal 3. Saya hanya akan membacakan dari ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tema kita hari ini, penderitaan membuat kita mengenal Tuhan. Pasal 3 kitab Ratapan ini berisi 66 ayat. Dalam Alkitab Ibrani, huruf pertama tiap bait, satu bait terdiri dari 3 ayat, membuat akronim alfabet Ibrani yang terdiri dari 22 huruf. Setelah mengeluhkan kehancuran tragis Yerusalem dan Yehuda pada pasal 1 dan 2, serta mengakui bahwa kehancuran itu disebabkan oleh murka Tuhan atas dosa Yehuda sendiri, di pasal 3 ini, Nabi Yeremia mengajak umat Tuhan untuk mencari Dia dan berharap kepada-Nya. Di pasal ini masih terdengar ratapan atas kehancuran Yerusalem, tetapi ratapan itu didominasi oleh keyakinan bahwa Tuhan tidak diam atas penderitaan mereka. Ratapan penderitaan itu diucapkan secara bergantian dengan pujian terhadap kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Pasal 3, 22, 25. Saat menderita, Nabi Yeremia tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa janji Tuhan tentang hidup penuh damai sejahtera bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah menderita. Tidak ada seorang pun yang bebas dari penderitaan. Ada 2 kitab dalam Alkitab yang mengisahkan penderitaan hebat yang dialami umat manusia dengan penyebab yang berbeda. Kitab Ratapan memberitahu kita bahwa penderitaan umat Israel disebabkan oleh dosa yang mereka lakukan tanpa diikuti dengan pertobatan. Kitab Ayub menceritakan penderitaan Ayub yang bukan disebabkan oleh dosa, melainkan sebagai ujian iman dari Tuhan. Kedua kisah tersebut mempunyai akhir kisah yang sama, yaitu bahwa Tuhan menghampiri umat-Nya yang menderita serta memulihkan mereka. Kita tidak bisa bebas dari penderitaan. Penderitaan bisa merupakan hukuman atas dosa yang kita lakukan atau karena Allah ingin menumbuhkan iman kita. Penderitaan akibat dosa akan menghindarkan kita dari dosa yang berkelanjutan dan fatal. Saat mengalami penderitaan, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita untuk berpaling kepada Allah dan menantikan pertolongan-Nya. Saat menanti itulah kita akan menjalin pengalaman dengan Allah dan kita akan makin mengenal Dia. Hukuman dosa adalah wujud pemeliharaan Tuhan agar kita tidak jatuh makin dalam. Roma pasal 1, 24, 26, 28. Hukuman yang dilandasi kasih
mengingatkan kita akan akibat dosa, serta mengajar kita untuk mengejar kekudusan dan kesempurnaan sebagaimana Allah sempurna adanya. Matius 5:48. Supaya kita tetap memancarkan terang kemuliaan Allah yang menerangi dunia yang gelap. Saat merasa tertindas, apakah Anda sudah membiasakan diri untuk bersikap sabar dan menanti pertolongan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang menderita, biarlah kami tidak kecewa kepadamu, tapi kami terus berharap kepada Tuhan dan diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya kami mengerti, kami mengenal Tuhan semakin dalam, kami semakin mengalami Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian.